Komuni Kudus pada hari Jumat pertama setiap bulan, adorasi Ekaristi pada jam suci pada hari Kamis, dan perayaan Pesta Hati Kudus Yesus. Dalam visinya, Santa Margareta Maria juga menerima 12 janji dari Yesus bagi mereka yang menghormati hati kudusnya. Setelah Santa Margareta wafat pada tahun 1690, pengabdian kepada hati kudus terus tumbuh dalam popularitas sebagian karena upaya para Fransiskan dan para Yesuit. Adalah Paus Pius ke-9 yang menjadikan Pesta Hati Kudus sebagai perayaan wajib di Gereja Universal, dan hari itu ditetapkan pada hari Jumat setelah Hari Raya Tubuh Kristus. Hari ini kita merayakan Hari Raya Hati Yesus yang Maha Kudus. Mengapa hari raya ini sungguh penting? Apa makna hati Yesus yang Maha Kudus bagi kita? Sekilas sejarah Hari Raya Hati Yesus yang Maha Kudus. Hari Raya Hati Yesus yang Maha Kudus bermula dari kecintaan umat akan hati Yesus yang Maha Kudus yang kemudian menjadi sebuah devosi yang umum dilakukan umat. Tradisi mengatakan praktek devosi ini telah dimulai sekitar tahun 1000 dan pada abad pertengahan. Namun, santa yang paling sering dikaitkan dengan devosi hati kudus Yesus adalah Santa Margaret Mary Alacoque. Santa Margaret memperoleh wahyu pribadi dari Tuhan Yesus yang menghendaki perayaan liturgis hati kudus Yesus dan praktek silih terhadap dosa-dosa yang dilakukan terhadap sakramen Maha Kudus pada setiap hari Jumat pertama dalam setiap bulan. Lalu pada tahun 1856, Paus Pius ke-11 menetapkan Pesta Hati Kudus Yesus. Pada tahun 1928, Paus Pius ke-11 mengeluarkan surat ensiklik Miserentissimus Redemptor tentang silih kepada hati kudus Yesus. Sedangkan tahun 1956, Paus Pius ke-12 mengeluarkan surat ensiklik tentang Haurietis Aquas tentang devosi kepada hati kudus Yesus. Demikianlah saudari-saudara penjelasan tentang perayaan Hari Raya Hati Yesus yang Maha Kudus. Semoga membantu menambah pengetahuan iman kita. Salam. Halo saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, berjumpa kembali dalam katekesi digital singkat hari ini. Hari ini kita akan membahas hati Yesus yang Maha Kudus. Mari kita simak bersama-sama. Setiap tahun Gereja Katolik merayakan Hari Raya Hati Kudus Yesus. Ini sebagai bentuk penghormatan kepada kasih ilahi yang dianugerahkan Yesus kepada manusia. Tapi tahukah kamu, kalau di balik perayaan Hati Kudus Yesus yang kita rayakan itu, ada fakta penting yang mungkin tidak banyak diketahui semua umat Katolik. Pertama, penampakan Yesus. Penetapan Hari Raya Hati Kudus Yesus bukan asal-asalan. Gereja menetapkan perayaan ini atas dasar permintaan Yesus sendiri. Santa Margaret Mary Alacoque adalah orang kudus yang hidupnya paling beruntung. Dia berkesempatan mendapat penampakan dari Yesus. Pada tanggal 16 Juni 1675, Yesus berbicara kepada Santa Margaret Mary Alacoque. Dalam penampakan itu secara khusus, Yesus memintanya untuk menyebarluaskan informasi kepada gereja agar menetapkan satu hari khusus sebagai penghormatan kepada hatinya. 2. Permintaan Yesus. Dalam liturgi Gereja Katolik, biasanya kita merayakan Hari Raya Hati Kudus Yesus yang Maha Kudus pasca 8 hari perayaan tubuh dan darah Kristus, atau yang biasa kita kenal Corpus Christi, yang biasa jatuh pada bulan Juni. Faktanya, perayaan Hati Kudus Yesus selalu jatuh pada hari Jumat. Mengapa demikian?
Penetapan hari Jumat bukan murni keputusan Paus atau atas dasar kesepakatan para pemimpin gereja Katolik, tapi atas dasar permintaan Yesus. Kepada Santa Margaret Mary Alacoque, Yesus berpesan, hari Jumat setelah oktav perayaan Corpus Christi harus ditetapkan sebagai hari khusus untuk menghormati hatiku. 3. Pertama kali dirayakan pada tahun 1670-an. Menurut Congregatio of Jesus and Mary, GGM, Hari Raya Hati Kudus Yesus pertama kali ada pesta Hati Kudus Yesus dirayakan pada tanggal 20 Oktober 1672. Santo Yohanes Yudes, pendiri kongregasi kami, menyusun doa sendiri dan meminta agar didoakan di 13 rumah GGM. 4. Polandia adalah yang pertama. Negara pertama dari seluruh negara yang resmi merayakan pesta liturgi untuk menghormati Hati Kudus Yesus adalah Polandia. Hal ini ditegaskan oleh Paus Pius ke-12 dalam ensikliknya Haurietis Aquas. Haurietis Aquas artinya kamu akan menimba air, adalah ensiklik penting yang dikeluarkan Paus Pius ke-12 tentang devosi kepada Hati Kudus Yesus. Kongregasi Ritus dengan dekrit tanggal 25 Januari 1765 yang disetujui oleh pendahulu kami Paus Clemens XIII pada tanggal 6 Februari di tahun yang sama memberikan perayaan liturgi kepada para uskup Polandia dan atas apa yang disebut Persaudaraan Agung Hati Kudus Yesus di Roma. 5. Menjadi perayaan universal pada tahun 1856. Dalam dekrit dari Kongregasi Ritus Suci pada tanggal 23 Agustus 1856, Paus Pius ke-9 menetapkan Pesta Hati Kudus Yesus menjadi perayaan universal. Ini merupakan tanggapan langsung atas permintaan para uskup Prancis yang ingin agar Pesta Hati Kudus Yesus dirayakan di seluruh dunia. 6. Janji spesial dari Yesus. Seperti Bunda Maria yang memberikan janji bagi mereka yang rajin mendaraskan doa rosario, Tuhan Yesus juga punya 12 janji buat kita yang secara khusus menghormati Hati Kudusnya. 12 janji ini diberikan Yesus saat ia menampakkan diri kepada Santa Margaret Mary Alacoque. 12 janji Tuhan Yesus. Pertama, aku akan menganugerahkan kurnia yang dibutuhkan dalam suatu keadaan yang mendesak. Kedua, aku akan mengaruniakan damai dalam keluarga-keluarga mereka. Ketiga, aku akan menghibur mereka dalam segala penderitaan. Keempat, aku akan menjadi tempat berlindung bagi mereka sepanjang hidup, khususnya pada saat menghadapi maut. Kelima, aku akan mencurahkan berkat atas segala usaha mereka. Keenam, para pendosa akan menemukan dalam hatiku sumber dan samudera belas kasihan yang tak terbatas. Ketujuh, orang-orang yang dingin hati akan memperoleh karunia semangat kerajinan untuk berbuat baik. Kedelapan, orang-orang yang bersemangat dan rajin akan berkembang dengan cepat menuju kesempurnaan yang tinggi. Kesembilan, para imam akan memperoleh kurnia-kurnia agar mereka sanggup melunakkan hati yang paling keras dalam dosa. 10. Aku akan memberkati rumah-rumah di mana patung atau gambar hatiku yang terkudus ditempatkan dan dihormati. 11. Nama setiap orang yang menyebarluaskan penghormatan ini akan tertulis dalam hatiku dan tak akan pernah terhapus. 12. Aku tak akan membatalkan sedikit pun kurnia-kurnia bagi semua orang yang ingin memperolehnya dalam hatiku. Itulah fakta tentang perayaan Hati Kudus Yesus. Pastikan kita menghormati Hati Kudus Yesus ya, karena cinta Yesus kepada kita adalah cinta yang dimateraikan dengan darahnya.
Akar pengabdian kepada hati kudus. Awal dari pengabdian ini dapat ditelusuri kembali ke para bapa gereja, termasuk Santo Ambrosius, Santo Jerome, Santa Augustin, Santo Irenaeus, Santo Hippolytus dari Roma, dan Santo Justin Martir. Santa Margareta Maria Alacoque dilahirkan pada tahun 1647 di Burgundi, Prancis. Santa Margareta Maria Alacoque adalah anak kelima dari 7 anak orang tuanya. Pada tahun 1671, ia bergabung dengan sebuah biara menjadi biarawati yang tertutup dari Ordo Visitasi. Santa Margareta menerima beberapa wahyu pribadi dari hati kudus. Yang pertama pada tahun 27 Desember 1673 dan yang terakhir 18 bulan kemudian. Wahyu-wahyu ini termasuk bentuk pengabdian yang menguraikan fitur-fitur utamanya, seperti penerimaan komuni kudus pada hari Jumat pertama setiap bulan, adorasi Ekaristi pada jam suci pada hari Kamis, dan perayaan pesta hati kudus Yesus. Dalam visinya, Santa Margareta Maria juga menerima 12 janji dari Yesus bagi mereka yang menghormati hati kudusnya. Setelah Santa Margareta wafat pada tahun 1690, pengabdian kepada hati kudus terus tumbuh dalam popularitas sebagian karena upaya para Fransiskan dan para Yesuit. Adalah Paus Pius ke-9 yang menjadikan pesta hati kudus sebagai perayaan wajib di gereja universal, dan hari itu ditetapkan pada hari Jumat setelah hari raya tubuh Kristus. Hari ini kita merayakan Hari Raya Hati Yesus yang Maha Kudus. Mengapa hari raya ini sungguh penting? Apa makna hati Yesus yang Maha Kudus bagi kita? Sekilas sejarah Hari Raya Hati Yesus yang Maha Kudus. Hari Raya Hati Yesus yang Maha Kudus bermula dari kecintaan umat akan hati Yesus yang Maha Kudus yang kemudian menjadi sebuah devosi yang umum dilakukan umat. Tradisi mengatakan praktek devosi ini telah dimulai sekitar tahun 1000 dan pada abad pertengahan. Namun, santa yang paling sering dikaitkan dengan devosi hati kudus Yesus adalah Santa Margaret Mary Alacoque. Santa Margaret memperoleh wahyu pribadi dari Tuhan Yesus yang menghendaki perayaan liturgis hati kudus Yesus dan praktek silih terhadap dosa-dosa yang dilakukan terhadap sakramen Maha Kudus pada setiap hari Jumat pertama dalam setiap bulan. Lalu pada tahun 1856, Paus Pius ke-11 menetapkan pesta hati kudus Yesus. Pada tahun 1928, Paus Pius ke-11 mengeluarkan surat ensiklik Miserentissimus Redemptor tentang silih kepada hati kudus Yesus. Sedangkan tahun 1956, Paus Pius ke-12 mengeluarkan surat ensiklik tentang Haurietis Aquas tentang devosi kepada hati kudus Yesus. Demikianlah saudari-saudara penjelasan tentang perayaan Hari Raya Hati Yesus yang Maha Kudus. Semoga membantu menambah pengetahuan iman kita. Salam. Halo saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, berjumpa kembali dalam katekesi digital singkat hari ini. Hari ini kita akan membahas hati Yesus yang Maha Kudus. Mari kita simak bersama-sama. Setiap tahun Gereja Katolik merayakan Hari Raya Hati Kudus Yesus. Ini sebagai bentuk penghormatan kepada kasih ilahi yang dianugerahkan Yesus kepada manusia. Tapi tahukah kamu, kalau di balik perayaan hati kudus Yesus yang kita rayakan itu, ada fakta penting yang mungkin tidak banyak diketahui semua umat Katolik. Pertama, penampakan Yesus. Penetapan Hari Raya Hati Kudus Yesus bukan asal-asalan. Gereja menetapkan perayaan ini atas dasar permintaan Yesus sendiri. Santa Margaret Mary Alacoque adalah orang kudus yang hidupnya paling beruntung.
dia berkesempatan mendapat penampakan dari Yesus. Pada tanggal 16 Juni 1675, Yesus berbicara kepada Santa Margaret Mary Alacoque. Dalam penampakan itu secara khusus, Yesus memintanya untuk menyebarluaskan informasi kepada gereja agar menetapkan satu hari khusus sebagai penghormatan kepada hatinya. 2. Permintaan Yesus. Dalam liturgi Gereja Katolik, biasanya kita merayakan Hari Raya Hati Kudus Yesus yang Maha Kudus pasca 8 hari perayaan tubuh dan darah Kristus, atau yang biasa kita kenal Corpus Christi, yang biasa jatuh pada bulan Juni. Faktanya, perayaan Hati Kudus Yesus selalu jatuh pada hari Jumat. Mengapa demikian? Penetapan hari Jumat bukan murni keputusan Paus atau atas dasar kesepakatan para pemimpin Gereja Katolik, tapi atas dasar permintaan Yesus. Kepada Santa Margaret Mary Alacoque, Yesus berpesan, hari Jumat setelah oktav perayaan Corpus Christi harus ditetapkan sebagai hari khusus untuk menghormati hatiku. 3. Pertama kali dirayakan pada tahun 1670-an. Menurut Congregatio of Jesus and Mary, GGM, Hari Raya Hati Kudus Yesus pertama kali ada pesta Hati Kudus Yesus dirayakan pada tanggal 20 Oktober 1672. Santo Yohanes Yudes, pendiri kongregasi kami, menyusun doa sendiri dan meminta agar didoakan di 13 rumah GGM. 4. Polandia adalah yang pertama. Negara pertama dari seluruh negara yang resmi merayakan pesta liturgi untuk menghormati Hati Kudus Yesus adalah Polandia. Hal ini ditegaskan oleh Paus Pius ke-12 dalam ensikliknya Haurietis Aquas. Haurietis Aquas artinya kamu akan menimba air, adalah ensiklik penting yang dikeluarkan Paus Pius ke-12 tentang devosi kepada Hati Kudus Yesus. Kongregasi Ritus dengan dekrit tanggal 25 Januari 1765 yang disetujui oleh pendahulu kami Paus Clemens XIII pada tanggal 6 Februari di tahun yang sama memberikan perayaan liturgi kepada para uskup Polandia dan atas apa yang disebut Persaudaraan Agung Hati Kudus Yesus di Roma. 5. Menjadi perayaan universal pada tahun 1856. Dalam dekrit dari Kongregasi Ritus Suci pada tanggal 23 Agustus 1856, Paus Pius ke-9 menetapkan Pesta Hati Kudus Yesus menjadi perayaan universal. Ini merupakan tanggapan langsung atas permintaan para uskup Prancis yang ingin agar Pesta Hati Kudus Yesus dirayakan di seluruh dunia. 6. Janji spesial dari Yesus. Seperti Bunda Maria yang memberikan janji bagi mereka yang rajin mendaraskan doa rosario, Tuhan Yesus juga punya 12 janji buat kita yang secara khusus menghormati Hati Kudusnya. 12 janji ini diberikan Yesus saat ia menampakkan diri kepada Santa Margaret. Romo, frater, suster, bruder, dan saudara-saudari umat Allah yang terkasih, selamat datang di Gereja Hati Kudus. Selamat datang dalam perayaan Ekaristi hari ini, Hari Raya Hati Yesus yang Maha Kudus, perayaan 100 tahun Gereja Hati Kudus Palembang.
Perayaan Ekaristi akan dipimpin oleh Monsinyur Yohanes Harun Yuwono. Selama perayaan Ekaristi ini, umat tidak diperkenankan menggunakan atau mengaktifkan alat komunikasi. Saudara-saudari yang terkasih, perayaan Ekaristi segera dimulai. Marilah kita mempersiapkan hati dan budi dengan sikap hening agar dapat merayakan Ekaristi dengan layak dan pantas. Mari kita persiapkan lagu pembuka. Saudara, mari semua,
nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Damai bersamamu. Dan bersama rohmu. Bapak Uskup, para romo, suster, bruder, frater, saudara dan saudari yang terkasih, selamat sore. Hari ini kita berkumpul dalam sukacita iman untuk merayakan Hari Raya Hati Yesus yang Maha Kudus. Hari di mana gereja secara khusus merenungkan cinta kasih Yesus yang mengalir dari hatinya yang Maha Kudus sebagai sumber belas kasih, pengampunan, dan kehidupan kita. Perayaan ini menjadi semakin istimewa bagi kita karena bertepatan dengan peringatan 100 tahun berdirinya paroki kita ini. Selama 1 abad, hati Yesus telah menjadi pusat kehidupan rohani umat di paroki ini, menyembuhkan yang luka, menguatkan yang lemah, dan mempersatukan kita dalam kasih. Marilah kita mengucap syukur atas segala rahmat yang telah dicurahkan kepada komunitas kita selama 100 tahun ini, sambil memohon agar hati kudus Yesus terus menjadi cahaya yang membimbing perjalanan paroki kita ke depan. Mari kita mendoakan dan berterima kasih pada semua orang yang telah ambil bagian dalam menaburkan iman di paroki ini sejak awal. Bapak Katekis Awam, Bapak Petrus, para pater, Pastor Van Oort, Pastor Gisbergen, semua saja yang telah ambil bagian, juga para suster yang pastilah dahulu membantu para imam, para katekis untuk menyebarluaskan dan menanamkan Injil di tempat kita ini. Sampai pada para gembala kita yang ada sekarang, baik yang baru-baru ini berangkat menemui Allah di surga maupun yang tetap akan berjuang bersama dengan kita di tempat ini. Kita syukuri atas rahmat iman, atas kegembalaan. Kita syukuri atas kakek nenek kita, orang tua kita, semua saja yang telah menyampaikan, menaburkan benih iman bagi kita. Kita doakan mereka semoga bahagia bersama Allah dalam kemuliaan abadi dan semoga mereka tetap menjadi pendoa bagi kita semua. Mari kita awali perayaan Ekaristi ini dengan rendah hati, mohon Allah mengampuni segala kelemahan kesalahan kita agar seluruh doa dan harapan kita didengar dan dikabulkannya. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Amin.
surga. Marilah berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih, dalam hati kudus Putramu, Engkau telah membuka sumber belas kasih yang tiada habis-habisnya bagi dunia. Kami bersyukur atas rahmat-Mu yang melimpah selama 100 tahun perjalanan paroki Hati Kudus ini. Teguhkanlah iman kami, kobarkanlah semangat pelayanan kami, dan jadikanlah kami saksi-saksi kasih-Mu di tengah dunia. Kami serahkan kepadamu semua orang yang telah ambil bagian dalam menyebarkan warta sukacita di paroki kami ini sejak semula, para awam maupun para misionaris, juga para suster bruder siapapun yang telah menaburkan benih Injil di paroki kami ini. Semoga kami tahu berterima kasih dan meneruskan semangat keberimanan mereka untuk meluaskan cinta kasih Hati Kudus Putramu kepada siapapun, sedemikian sehingga kami menjadi duta-duta cinta kasih. Demi Yesus Kristus Putramu Tuhan dan pengantara kami yang bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Nubuat Yehezkiel. Beginilah firman Tuhan. Dengar,
Aku sendirilah yang akan memperhatikan domba-dombaku dan mencari mereka. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanannya. Begitulah aku akan mencari domba-dombaku, dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat kemana mereka diserakkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Aku akan membawa mereka keluar dari tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan mereka dari berbagai negeri, serta membawa mereka ke tanahnya. Aku akan mengembalakan mereka di atas gunung-gunung Israel, di alur-alur sungainya, dan di semua tempat kediaman orang di tanah itu. Di padang rumput yang baik akan kugembalakan mereka. Di atas gunung-gunung Israel yang tinggi, disitulah tempat penggembalaannya. Di sana, di tempat pengembalaan yang baik, mereka akan berbaring, dan rumput yang subur menjadi makanannya di atas gunung-gunung Israel. Aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku, dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, sedang yang gemuk dan kuat akan kulindungi. Aku akan mengembalakan mereka sebagaimana mestinya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Ia membaringkan daku di padang rumput yang hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang dan menyegarkan daku. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Ia menuntun aku di jalan yang lurus demi namanya yang kudus. Sekalipun berjalan dalam lembah yang kelam, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Tongkat gembalaanmu, itulah yang menghibur aku. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan segala lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh berlimpah.
恭读圣保禄宗徒致罗马人书，弟兄们，天主的爱已经借着所赐给我们的圣神倾注在我们心中了。当我们还是软弱无助的时候，基督就在所定的日期为不虔敬的人死了。几乎没有为一人而死的事，为三人死，或许有敢做的，但是基督在我们还是罪人的时候，就为我们死了。这证明了天主是怎样爱我们。现在我们既然因他所流的血而称义，也要借着他免遭天主的义怒，因为我们在做仇敌的时候，尚且因他圣子的死与天主和好，那么在和好之后，一定更要因着他的生命而得救。不但如此，我们现在借着我们的主耶稣基督与天主和好了，还要借着他因天主而自豪。上主的圣言，感谢天主。哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚。Akulah gembala yang baik, sabda Tuhan. Aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Tuhan sertamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, lalu kehilangan seekor, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau telah menemukannya, ia lalu meletakkannya di atas bahu dengan gembira, dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, "Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang telah kutemukan." Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Kita pastilah pernah kehilangan, entah kehilangan barang yang sederhana maupun kehilangan barang yang sangat berharga. Entah kehilangan barang sederhana maupun barang berharga. Ketika kita kehilangan, kita merasa sedih, merasa kecewa, merasa luka juga, merasa mengapa terjadi pada saya. Di San Pradesh tadi pagi saya mengatakan, Sabtu yang lalu, minggu lalu, saya bersama dengan Romo Alex ke Binakarsa. Binakarsa itu calon paroki di Oki. Kami mendapat cerita tetangga sebelah pastoran tadi malam kehilangan kambing. Kambingnya 2 ekor, jam 6 pagi didapati tinggal 1 ekor di kandang. Padahal kambing itu baru dibeli 2 hari yang lalu dan harganya 1 ekor 1 juta. Untuk orang kampung uang yang sangat besar. Barang itu pastilah sangat berharga, piaraan itu. Memang mahal karena sudah bunting katanya, akan segera beranak pinak. Itu lagi lebih mengecewakan lagi bahwa kambing itu hilang dari kandang. Sore hari ditemukan oleh orang ngarit, orang mencari rumput, bahwa ternyata kambing itu lepas dari kandang karena ada celah yang bisa membuat dia keluar dan lalu lari ke kebun karet di belakang rumah itu. Diantarkanlah oleh orang ngarit itu kembali ke pemiliknya dan pemiliknya bersukacita. Tidak sampai pesta, walaupun kehilangan setengah dari piaraannya. Tetapi yang mengherankan dalam Injil, dalam kisah alegori tadi, kehilangan 1 dari 100 saja, orang sudah mengatakan, mari bersukacita dengan daku. Dalam sukacita itu barangkali diadakan pesta. Dan dalam pesta itu barangkali lebih mahal daripada kambing yang hilang itu atau domba yang hilang itu. Tetapi alegori itu mau mengatakan lebih dalam. Secara harafiah, kisah itu memang awalnya mengecewakan, pada akhirnya membuat sukacita dari Tuhan yang kehilangan domba itu. Tetapi jauh lebih dalam mau mengatakan Allah, kerahimannya tak bisa kita gambarkan. Kehilangan 1 ekor saja, padahal masih memiliki 99 ekor. Mengundang para tetangga untuk mari bersukacita dengan daku. Inilah hati Allah yang ingin diungkapkan dalam kisah alegori dalam Injil tadi. Allah yang meluap sukacitanya karena mendapati bukan domba yang ditemukan, tetapi salah satu dari kita, dari umatnya, dari anak-anaknya. Allah terus akan merasa seperti itu. Kehilangan dan menemukan juga di zaman kita. Para orang tua, para keluarga bukan hanya kehilangan kambing. Ada yang kehilangan ayahnya, ada yang kehilangan ibunya, ada yang kehilangan anak-anaknya. Karena apa? Barangkali karena narkoba, barangkali karena pinjol, barangkali karena judol. Orang melarat lagi, mulai dari nol lagi. Betapa sakit.
Dan itu juga hati Allah. Betapa sakit ketika mendapati anak-anaknya hilang seperti itu. Dan betapa meluap bahagianya hati Allah ketika anaknya kembali. Bapak Paus Fransiskus Suwargi atau almarhum pada tanggal 24 Oktober 2024 mengeluarkan ensiklik Delexit Nos. Dia mencintai kita. Menguraikan betapa Allah melalui Yesus Kristus penebus kita telah mencintai kita sehabis-habisnya. Tanpa pamrih, tanpa syarat. Cintanya begitu besar. Kasih itu merupakan ungkapan kedalaman kehendaknya yang menginginkan keselamatan, kesejahteraan, keamanan. Kasih itu menginginkan kerukunan, kedamaian, kehidupan harmonis di antara kita. Tak seorang pun boleh menyakiti dalam bentuk apapun. Bapak Suci menggarisbawahi kedalaman kasih Yesus bagi kita merupakan ungkapan kasih Allah Bapanya, cerminan kasih Bapa yang sempurna tanpa batas, merupakan model sempurna kasih manusiawi yang harus kita buat dalam kehidupan kita sehari-hari. Hati Yesus adalah simbol kasih ilahi, yakni kasih yang tanpa batas, tanpa syarat bagi kemanusiaan. Yesus dalam kodrat manusianya mewahyukan kasih ilahi yang menghendaki keselamatan dan kesejahteraan setiap manusia. Dia mempersembahkan dan mengungkapkan kasih yang nyata dari Allah yang Maha Rahim. Dia sehati seperasaan dengan Allah. Dia tidak melakukan hal lain kecuali yang dikehendaki oleh Allah, keselamatan manusia. Putra-putri yang sangat dicintai, yang merupakan gambar dirinya sendiri. Hati kudus Yesus merupakan perpaduan wahyu yang merupakan ungkapan kesatuan kasih Allah dan kasih manusia. Pada hati kudus Yesus, kasih ilahi bersatu dengan kasih manusiawi. Kasih manusiawinya yang dimiliki oleh Yesus diangkat, dimuliakan, dan diekspresikan secara sempurna dalam keteladanan hidupnya. Kasih yang rela mencari, yang rela mengampuni mereka yang hilang. Tuhan tidak menunggu orang kembali sendiri. Tuhan adalah gembala yang mencari domba-dombanya. Dan dia bahagia tak terkira ketika menemukan domba yang hilang. Ternyata kelemahan, keberdosaan kita tidak menghalangi Allah yang terus tanpa pamrih, tanpa pilih kasih, mengungkapkan kasih-Nya bagi kita. Paus Fransiskus mengajak kita untuk menjadikan hati kudus Yesus yang dipenuhi dengan kasih sempurna Allah itu menjadi model kasih kita kepada sesama dalam kehidupan harian kita. Ini berarti kita diajak untuk mengolah kasih kita menjadi kasih yang tanpa mementingkan diri sendiri, kasih yang berani berkorban, kasih yang penuh empati kepada mereka yang membutuhkan, terutama kaum miskin dan yang menderita.
Paus menyemangati kita untuk melihat hati kudus Yesus sebagai model kasih perorangan maupun kasih komunitas kita kepada orang lain, kepada pihak lain, pun kalau pihak lain, orang lain itu tidak sehati sejiwa dengan kita. Kasih hati kudus Yesus adalah juga sumber pengharapan dan sumber penyembuhan. Hatinya tetap mengasihi kita walaupun dilukai oleh dosa-dosa kita. Dosa-dosa kita tidak dapat membatalkan kasih hatinya yang merupakan ungkapan kedalaman kasih Allah bagi kita. Dia tetap mencintai kita sehabis-habisnya sampai hancur. Dia tetap mencintai kita dengan kasih tanpa syarat dan tanpa pamrih, tanpa pilih kasih. Datang kepada Dia akan menyembuhkan luka-luka hati, dosa-dosa kita. Sebab Dia Maha Rahim. Dia hidup dan menghendaki kita hidup. Kata Papa Paus Fransiskus dalam Christus Vivit, ensiklik yang lain. Melalui kasih hatinya, Yesus menawarkan pengampunan, menawarkan pembaharuan, menawarkan penebusan, dan hidup baru bagi siapa saja yang berbalik kepadanya. Maka kasih hati Yesus harus menjadi sumber semangat kita dalam bermisi, dalam mewartakan kerahiman Allah. Kaum beriman dipanggil untuk menjadi duta-duta kasih hati kudus Yesus, utusan-utusan Allah untuk menyalurkan kerahimannya kepada setiap orang. Bagi dunia, bagi siapapun, melalui tingkah laku yang penuh kebaikan, keadilan, kejujuran, dan penuh pengampunan. Paus mengundang kita untuk memperdalam devosi kita kepada hati kudus Yesus yang Maha Kudus itu, agar kita dapat bercermin pada kesatuan kasih ilahi dan kasih manusiawi yang ada pada hatinya. Dengan merenungkan, mengikuti, menghidupi kasih-Nya yang begitu dalam bagi kita, kita akan menjadi orang beriman yang terus didekatkan atau makin mendekat kepada Allah. Kita diajak untuk merasakan betapa Allah mengasihi dunia dan betapa kita diundang untuk terlibat dalam cintanya, dalam kasih-Nya. Dengan demikian, kita akan mempunyai sikap sehati, seperasaan dengan Allah. Merefleksikan kasih hati kudus Yesus, kita akan semakin mengerti bahwa kasih ilahi Allah bagi manusia dapat mengangkat, menyempurnakan kasih kemanusiaan kita, dan karena itu menaikkan martabat kita menjadi orang benar, orang baik, orang beriman yang terkasih. Maka marilah kita membawa kasih hati kudus Yesus ke dalam hidup harian kita. Marilah menjadi misionaris kasih, pembagi cinta Allah dengan bercermin pada hati kudus Yesus, dengan bercermin pada para imam, semua orang yang telah mendahului kita, yang menanamkan iman itu pada generasi sesudahnya yang sampai kepada kita, harus kita teruskan pada generasi sesudah kita dan kepada siapapun. Mereka pastilah tanpa kenal lelah telah membuktikan bahwa Allah
mengasihi kita. Dan karena tanpa kenal lelah bahwa Allah mengasihi kita dan menghendaki kita mengungkapkan kerahimannya untuk semua orang, paroki ini telah berusia 100 tahun. Kalau mereka putus asa, merasa kelelahan dan berhenti, perjalanan gereja ini tidak akan pernah sampai pada usia 100 tahun ini. Kalau kita berhenti, perjalanan ini tidak akan terus ke depan. 100 tahun yang akan datang, kita memang tidak akan merasakan, tapi kita berharap karena kerahiman Allah, semogalah anak cucu kita entah siapa nanti akan merayakan. Dan mereka pasti akan bangga bahwa kita pernah merayakan, bahwa kita pernah setia menghidupi iman, terutama menghidupi kasih Allah yang begitu murah hati, tanpa pamrih, tanpa pilih kasih. Karena itu para misionaris di awal dulu bukan hanya mewartakan Injil, tetapi mempraktekkannya dengan merawat orang-orang sakit, orang-orang miskin, orang-orang telantar, dengan segala usaha baik, agar mereka tetap hidup. Entah itu orang yang kemudian menjadi Katolik atau orang Katolik, atau bahkan yang sama sekali tidak akan pernah menjadi Katolik. Para misionaris dengan hati yang tulus mengungkapkan kerahiman Allah yang dicerminkan dalam hati kudus Yesus, mencintai tanpa pamrih, tanpa pilih kasih. Mereka bisa, kita pasti bisa. Gereja sudah 100 tahun, semoga akan berjalan 200 tahun, beratus-ratus tahun ke depan. Sedemikian sehingga semakin atau sebanyak mungkin orang akan terselamatkan. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdiri mengungkapkan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Para suster hati kudus akan membaharui persembahan diri mereka. Silakan. Kita semua duduk. Bapa yang Maha Kuasa dan Maha Rahim, dalam kasih-Mu Engkau telah mengundang aku. Dengan penuh rasa terima kasih, ku terima undangan itu. Padamu Allahku, kuserahkan hidupku untuk selamanya, dengan mengucapkan kaul kemurnian, kemiskinan dan ketaatan, menurut konstitusi Kongregasi Suster-Suster Belas Kasih dari hati Yesus yang Maha Kudus Teluk Betung. Dengan ini saya bertekad untuk hidup sebagai perawan yang dibaktikan kepada Putramu, Tuhan kami Yesus Kristus, sesuai dengan Injil-Nya. Saya menyatakan mau hidup sederhana, sehati dan sejiwa dengan sesamaku para suster, dan melayani mereka
serta semua orang kepada siapa aku akan kau utus melalui pemimpin kongregasi. Dengan demikian saya berharap akan memberikan kesaksian kepada dunia mengenai cinta pribadimu bagi kami masing-masing. Saya mohon berkat-Mu dan doa restu dari mereka semua yang disatukan dengan daku, agar saya dapat menjawab cinta-Mu dengan tekun dan setia. Amin. Kita diundang berdiri untuk menyampaikan doa-doa permohonan kita. Saudara-saudari yang terkasih, dengan penuh syukur atas kasih Allah yang terpancar pada hati kudus Yesus, marilah kita haturkan doa-doa kita bagi gereja dan dunia, terutama bagi paroki kita yang sedang merayakan ulang tahun yang ke-100. Bagi gereja kudus, semoga gereja senantiasa menjadi saksi kasih hati kudus Yesus di tengah dunia dan mewartakan Injil dengan penuh semangat, kasih dan kerahiman. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. 为我们敬爱的总主教 Monsignor Yohanes Harun Yuwono 全体主教、神父以及所有修士与修女们，愿所有众仆，特别为本堂区服务100年的众仆，在圣神引导下，常获力量与恒心，效法基督山姆的温良与劝心。我们同声祈祷，求主俯听我们。Bagi seluruh umat paroki Hati Kudus, semoga syukur atas 100 tahun perjalanan paroki ini memupuk semangat pelayanan, persaudaraan sejati, dan cinta kasih yang lebih mendalam terhadap Allah dan sesama. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. 请为全世界受苦的人祈祷，使他们在基督的福音中找到力量和慰藉，勇敢地背起生活的担子。我们同声祈祷，求主俯听我们。Bagi para pendahulu kita yang telah berpulang, semoga mereka yang telah berjuang membangun paroki ini selama 1 abad, kini menikmati damai abadi dalam pelukan hati kudus Yesus. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdoa dalam hati untuk wujud-wujud pribadi dan keluarga kita masing-masing. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Rahim, dengarkanlah doa-doa umat-Mu yang Kau kumpulkan dalam kasih hati kudus Putra-Mu. Semoga paroki kami yang telah Engkau pelihara selama 100 tahun terus tumbuh menjadi ladang kasih dan harapan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.
Mari berdoa saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahan ini berkenan pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, terimalah persembahan umat-Mu yang bersyukur atas rahmat 100 tahun berdirinya Paroki Hati Kudus ini. Semoga persembahan ini yang dipersembahkan dalam perayaan Hati Kudus Putra-Mu menguduskan kami semua dan mempersatukan kami semakin erat dalam cinta kasih-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dengan kasih-Nya yang tak terhingga, Dia yang ditinggikan di salib telah menyerahkan diri-Nya sendiri bagi kami, dan telah menumpahkan darah dan air dari lambung-Nya yang ditikam. Dari sana memancarkan sakramen-sakramen gereja. Semoga semua orang yang ditarik kepada hati yang terbuka dari penyelamat terus-menerus minum dari sumber-sumber keselamatan dalam sukacita. Dari sebab itu, bersama para kudus dan semua malaikat, kami turut memuji Dikau dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."
Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu, dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup Agung kami Yohanes, serta Uskup Emeritus Aloysius dan semua rohaniwan. Ingatlah juga kan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, khususnya para misionaris yang pernah berkarya di paroki ini, juga tokoh-tokoh umat, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Puteramu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, marilah berdoa pada Allah Bapa kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu,
di atas bumi seperti di atas surga. Berilah kami rezeki dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan kehidupan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah menebus kami, mengangkat kami menjadi putra-putri Allah di dalam Dikau Putra Tunggalnya. Kami mohon janganlah memperhitungkan lagi dosa kami Tuhan, tetapi teruslah perhatikan iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan beraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu bersamamu. Dan bersama rohmu. Saudara-saudari, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus menuntun dan melindungi kita sampai ke hidup yang kekal.
Hati Yesus
Marilah kita mendoakan doa tahun komunitas basis gerejawi. Ya Allah yang Maha Rahim, dalam diri Yesus Kristus Putramu, Engkau telah menebus dosa-dosa kami. Dalam Roh Kudus-Mu, Engkau memperkenankan kami memanggil-Mu Aba ya Bapa. Kami adalah anak-anak-Mu yang Kau kasihi. Terpujilah Engkau Allah dan Bapa kami. Sebagai anak-anak-Mu, kami ingin menghidupi ajaran kasih Yesus, saudara kami. Kami bertekad hidup rukun, bersatu padu, seiring sejalan, senasib sepenanggungan, saling menghormati dan menghargai, meretas setiap sikap diskriminatif dan sektarian. Kami ingin menjadi bagian tak terpisahkan satu sama lain. Semoga Roh Kudus-Mu selalu menyemangati kami untuk menjadi terang dan garam masyarakat, untuk bertabiat baik dan benar, adil dan jujur, untuk menjadi rekan peziarahan hidup yang menyenangkan dan menenteramkan bagi semua orang di sekitar kami. Semoga kami bersama hidup sejahtera penuh sukacita. Tidak ada lagi orang yang merasa asing atau merasa terasingkan dalam komunitas kami. Tidak ada yang berkekurangan atau menderita yang luput dari bela rasa kami. Bunda Maria, Putri Allah Bapa, Bunda Allah Putra, dan mempelai Allah Roh Kudus, doakanlah kami agar dapat hidup di hadirat Allah sebagai anak-anak tertebus yang bersyukur tiada henti. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bersukacitalah bersama-sama dengan daku, sebab dombaku yang hilang telah kutemukan. Marilah berdoa. Ya Allah, kami bersyukur karena Engkau telah menguatkan kami dengan sakramen cinta kasih-Mu. Semoga berkat santapan suci ini, umat Paroki Hati Kudus semakin dipersatukan dalam semangat pelayanan, cinta kasih, dan kesetiaan pada Injil, sebagaimana telah diteladankan oleh Putramu yang berhati kudus. Dialah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak Uskup yang kami hormati, para romo, frater, suster, bruder, seluruh tamu undangan dan saudara-saudari yang terkasih, berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Setelah selesai misa, diharapkan tidak ada sesi foto-foto di gereja. Kami mengundang Bapak Uskup, para romo-romo, dan undangan khusus yang kita berikan kupon berkode VVIP, kami persilakan menuju ke pastoran untuk mengikuti acara Ramatama dan santap malam bersama. Sedangkan untuk frater, suster, bruder, tamu undangan dan saudara-saudari yang membawa kupon undangan, dipersilakan untuk menuju ke lapangan Savega melalui gerbang depan sekolah. Kupon undangan dapat diserahkan kepada petugas di lokasi sebagai tanda masuk dan tanda penukaran untuk goodie bag.
Mohon mengikuti pengarahan dari petugas dan dilakukan secara tertib. Selain itu, di pintu keluar gereja, kami juga menyediakan stand penjualan buku sejarah 100 tahun Paroki Hati Kudus. Buku ini menceritakan bagaimana Allah benar-benar hadir dan berkarya dengan caranya selama 100 tahun perjalanan peziarahan Paroki Hati Kudus yang juga merupakan gereja Katolik yang tertua dan pertama di kota Palembang. Buku ini disusun dengan bahasa yang sangat sederhana, mudah dimengerti dan dalam kemasan yang sangat menarik. Dan jangan khawatir setelah acara ini selesai, apabila hari esok ada yang berminat, kami dapat menghubungi Sekretariat Paroki Hati Kudus, dan tentu apabila selama persediaan masih ada. Demikian informasi, terima kasih. Bapak Uskup yang kami hormati, para romo, para suster, saudara-saudari, tamu undangan yang lainnya, kami mau mengucapkan banyak terima kasih untuk para petugas liturgi pada sore hari ini, perayaan puncak 100 tahun paroki kita, yaitu ini ada pemazmur, lektor, juga ada tim Komsos kita, Miss Dinar, tim tata laksana, penghias gereja juga, dan juga kor kita dengan dirigennya, dengan organisnya. Tak lupa untuk semua panitia yang terutama untuk bagian liturgi ini yang sudah mempersiapkan semuanya ini. Terima kasih untuk semuanya. Mencari kardus untuk dijadikan bungkus. Bungkus pepaya, buah yang enak rasanya. Pada paroki dan umat Hati Kudus, selamat ulang tahun yang ke-100. Semoga Anda luar biasa selamanya. Sekali lagi, Provisiat. Itu saja ya. Kita tutup perayaan Ekaristi ini dengan berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga Allah memberkati saudara-saudari dengan segala berkat surgawi dan membuat saudara-saudari selalu suci dan murni di hadapannya. Semoga Dia mencurahkan kekayaan kemuliaannya secara berlimpah kepada saudara-saudari, mengajar saudara-saudari dengan sabda kebenaran, menuntun saudara-saudari kepada Injil keselamatan, dan senantiasa memperkaya saudara-saudari dengan kasih persaudaraan yang berlimpah ruah. Dan semoga saudara dan saudari sekalian, juga semua orang yang kita doakan, seluruh umat Allah, bagian dari Paroki Hati Kudus ini dimanapun berada, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah misa sudah selesai. Syukur kepada Allah.